Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya bisa dikatakan ya mulai hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Semoga bisa dipahami sobat ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema yaitu suatu uh, semesta ya. Semesta akan memberikan petunjuk buat kalian apa nantinya yang akan terjadi. Kira-kira seperti itu ya inti dari temanya ya. Sekali lagi, semesta akan memberi petunjuk apa ya untuk kalian di 3 hari ke depan. Semoga bisa ditangkap ya. Intinya seperti itu ya. Oke sobat ya, yang jelas ketika nanti tetap ya pembacaannya ketika nanti adanya suatu petunjuk ataupun saran buat kalian ketika itu baik, ya syukuri ya, aminkan. Kan tidak masalah karena ucapan adalah doa, kan seperti itu. Ketika nanti pembacaannya kurang baik, ya jangan ditakuti ya, tetap jadikan sebagai suatu waspada, sebagai suatu pembelajaran atau hati-hati agar kita lebih selamat lagi, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan untuk yang tidak kalah pentingnya, semua uploadan video saya ya ataupun readingan terbaru saya yaitu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu mengacak ya, nggak tahu nanti siapa yang ketarik energinya, kan seperti itu. Dan ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate, ya jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, kan ini kan bersifat general reading sobat ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, tetap aminkan karena kebaikan ataupun kepositifan ketika kita aminkan ya semoga itu akan bisa terjadi sama kita, kan seperti itu. Satu lagi, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, maaf sekali lagi ya, ketika kalian ingin tepat ya, ingin resonate, ya silakan konsul secara pribadi, akan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian ataupun sedikit info data dari kalian. Nah dari situ saya akan bisa menembak tepat sasaran, dan kalian pun dalam tanda kutip ya yang konsultasi ya pastinya akan mendapatkan suatu kepastian dalam jawaban. Nah, kan seperti itu. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang bersifat general, mana yang bersifat privat. Nah, sering saya mengatakan ketika bersifat general tidak tepat, ya mohon harap dimaklumi ya, jangan berkomentar yang macam-macam, kan seperti itu ya. Nah, karena sudah banyak sih yang seperti itu ya. Akibatnya komentar bermacam-macam ya akhirnya saya keluarkan dari channel Ruang Batin. Nah, itu saja sobatnya. Sekali lagi, misi visi saya yaitu untuk apa? Untuk memberikan suatu informasi ya, kan seperti itu. Oke ya, langsung saja saya akan menarik dulu untuk energinya. Semoga dari pembukaan awal sampai sekarang bisa dipahami sobat ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo ya. Artinya zodiak Leo akan kita bacakan energinya.
Ya, saya sudah menarik 3 energi dari zodiak Leo. Langsung saja kita buka untuk faktor asmara dulu, zodiak Leo. Zodiak Leo, di kartu utama kalian asmara ada The Moon ya. Ini ada matahari dan bulan bersamaan. Terus di bawahnya ada 3 ekor hewan ya, seperti 2 serigala sama 1 Scorpio. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 Pentacles ya. Ada wanita dikelilingi 9 koin ya. Terus sama 1 burung hinggap di tangan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang asmara, harap berhati-hati ya. Ini untuk zodiak Leo kelihatannya akan ada sedikit masalah ya di 3 hari ke depan ya. Itu masalah itu terjadi kalau saya tangkap energinya itu bukan dari murni, maksud saya itu bukan murni dari kalian sama pasangan atau pasangan kalian sama kalian. Tidak murni ya. Dalam arti gini, saya mengatakan tidak murni itu bahwa masalah yang terjadi ataupun yang tercipta itu adanya suatu pihak ketiga gitu loh ya. Bisa saja itu istilahnya itu ngompor-ngompori kalian, bisa saja itu memfitnah, adanya fitnaan. Nah, sehingga membuat kalian sama pasangan kalian itu selisih paham ya. Bisa saja saling perang dingin, tidak mau saling menyapa. Ya, mungkin adanya suatu unek-unek ataupun rasa jengkel dalam hati kalian masing-masing ya. Rasanya seperti itu ya. Jadi harap waspada karena di sini jelas demun adanya suatu kurang semangat lah di dalam kalian di dalam membina hubungan asmara itu, katanya adanya suatu penurunan gitu ya. Itu tadi disebabkan adanya suatu problem yang akan kalian hadapi. Harap berhati-hati ya. Itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 koin. Artinya di sini apapun yang terjadi ya, kalau saran saya kalian harus bisa mengerem ataupun bisa mengontrol ya untuk sahabat Leo ya. Jangan dituruti emosi ketika kalian ingin mempertahankan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika kalian dihantam masalah, ya, entah itu fitnahan, entah itu kalian dikompori ya, sehingga membuat situasi asmara kalian itu panas. Ketika kalian mau mengontrol itu semua, di sini kelihatannya akan bagus. Akan ada 9 koin. Artinya di sini kalian akan menemukan kestabilan kembali. Bahkan itu akan mungkin akan lebih bahagia lagi dari yang sebelumnya, lebih damai lagi, lebih ceria lagi, lebih harmonis. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan ketika kalian mau bersabar, mau mengontrol emosi, ibaratnya kalian itu menanam gitu loh ya. Menanam istilahnya itu menanam perjuangan kalian ya. Menanam perjuangan kalian dan itu kalian akan menuai hasilnya, kalian akan memetik buahnya, yaitu tadi buahnya. Kalian akan lebih lebih stabil lagi dari yang sebelumnya gitu. Lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi. Nah, itu yang saya tangkap ya. Jadi jelas ya. Jadi apapun yang terjadi nantinya ya Leo harus bisa meredam intinya di situ ya. Ibarat orang menanam kan, kalian meredam itu ibaratkan saja kalian itu sedang menanam gitu loh. Ketika kalian mau meredam, ketika kalian mau menanam ya mau nggak mau kalian akan menuai buahnya. Sama ketika kalian meredam masalah, mau nggak mau nanti itu hasilnya akan bagus, akan berbalik damai, akan berbalik dingin sama kalian, tidak ada situasi yang memanas lagi. Itu ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Untuk faktor pekerjaan, di sini ada 8 koin ya, seseorang sedang merenung ataupun meratapi 8 koin. Maaf 7, ada 7 koin bukan 8. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, seorang raja duduk sedang membawa tongkat sambil memegang Pentacles atau memegang koin. Ini kalau saya tangkap dari zodiak Leo tentang pekerjaan, di mana zodiak Leo ini adanya suatu renungan ya. Banyak dari kalian yang terkadang adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran ya. Mungkin kapan saya bisa stabil, kapan saya bisa mencapai target, kapan saya bisa sukses, kapan saya bisa menemukan pekerjaan yang saya impikan sehingga mungkin saya akan lebih baik lagi di faktor pekerjaan, bisa stabil lagi. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini jelas adanya pemikiran, adanya suatu renungan ya, dan adanya suatu penantian. Bisa saja dikatakan adanya suatu penungguan. Jadi kalian itu menunggu gitu loh ya. Nah, cuman di sini saran saya, apapun itu kalian jangan down ya, kalian jangan putus asa ya, gitu loh. Anggap saja ketika kalian belum menemukan kesuksesan, menemukan pencapaian target, anggap saja kalian itu menanam. Yang jelas kalian harus berjuang dulu. Nah, anggap saja perjuangan kalian itu sebagai sebagai kalian itu menanam dulu. Ketika suatu saat kalian hasil tanaman itu yang kalian tanam sudah berbuah lah, kalian nanti yang bakal menikmati hasil buahnya. Sama di sini ya, gitu loh. Biarpun kalian dihantam rasa lelah, rasa letih, rasa capek, saran saya di sini tetap harus berjuang sobat, karena di sini jelas ya adanya suatu istilahnya itu adanya suatu pohon-pohon keberuntungan di sini. Intinya di situ. Tinggal adanya suatu kalian sendiri yang menunggu hasilnya sembari berjuang, berusaha keras. Nanti hasilnya itu akan bagus.
gitu loh ya. Anggap saja apa ya? Anggap saja kesuksesan ataupun pencapaian target itu yang belum bisa kalian capai, anggap saja itu apa ya, keberhasilan yang tertunda gitu aja sobat ya. Jangan mempunyai pemikiran apalagi kalian down, ya mungkin saya tidak berhasil, saya menyerah. Jangan seperti itu, anggap saja keberhasilan yang tertunda. Itu aja, yang penting ada semangat. Di sini kelihatannya kan bagus. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas di kartu konfirm kalian ada King of Pentacles. Ini melambangkan adanya kesuburan, seperti yang saya katakan tadi. Anggap saja perjuangan kalian itu kalian menanam dulu, yang cara dulu, kerja keras dulu tidak masalah. Suatu saat di sini akan meletus ya. Bisa saja di 3 hari ke depan, mungkin yang dulu-dulu ataupun kemarin belum menemukan hasil, siapa tahu di 3 hari ke depan kalian akan senang karena apa? Karena kalian bisa meraih ataupun bisa menggenggam apa yang selama ini kalian impikan, yaitu tadi contohnya mungkin pencapaian target yang kalian inginkan itu akan bisa kalian genggam. Keberhasilan, kesuksesan yang kalian impikan selama ini itu ya bisa kalian genggam. Nah, di sini karena melambangkan ada suatu kartu yang positif yang bagus, King of Pentacles, artinya akan ada suatu kesuburan ataupun adanya suatu kemakmuran dalam pekerjaan kalian. Nah, gitu ya sobat ya. Jadi saran saya yaitu tadi, tetap jangan menyerah ya. Nanti akan mendapatkan suatu kemakmuran kalian. Mungkin akan ada suatu ya kesenangan tersendiri. Mungkin ada bonus-bonus yang membuat kalian senang. Bisa saja kan seperti itu. Oke ya. Terus masalah keuangan, di sini ada desan ya. Ada anak kecil naik kuda putih disambut dengan kehangatan matahari sobatnya. Dikonfirmasi sama kartu King of Cup ya, prajurit naik kuda sedang membawa cup ya, naik kuda putih sedang membawa cup. Ini kalau ditangkap di faktor keuangan, kelihatannya kalau keuangan sih tertangkap energi zodiak Leo di sini kelihatannya menginginkan adanya suatu perkembangan. Ini kalau saya menangkap ya, mungkin kalian berpikir saya harus bisa menyetabilkannya, saya harus bisa mempunyai cadangan-cadangan keuangan ya, tidak segitu. Maksud saya ya tidak itu melulu lah uang saya, minim adanya suatu tambahan. Nah itu yang kalian harapkan. Yang jelas di sini kalian berharap adanya suatu pemasukan, berharap adanya suatu kestabilan dalam hal keuangan agar tidak kekurangan, agar kalian mungkin bisa membeli apa yang kalian inginkan, bisa membayar angsuran-angsuran. Itu yang saya tangkap ya. Jadi keinginan untuk adanya suatu perkembangan itu sedang kalian harapkan sekali di sini, gitu loh sahabat ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Cup ya, seperti mengatakan prajurit naik kuda membawa cup. Nah, di sini maksud saya apa ya? Ketika kalian mempunyai ide, sobat ya, itu segera jalankan gitu loh ya. Saya yakin kebanyakan dari zodiak Leo itu ketika ingin menyetabilkan keuangan itu, saya rasa kalian sudah mempunyai pemikiran, sudah mempunyai ide lah, tinggal menjalankan. Karena di sini apa? Terkesan apa? Kalau bisa jangan lambat, sobat ya. Ketika ada ide kreatif, ide yang muncul ketika itu akan bisa menghasilkan keuangan, ya langsung gaskan gitu loh. Harap istilahnya itu bertindak cepat. Nah, seperti jangan terkesan lambat. Apapun itu ya sahabat ya. Ya maksud saya itu gini ya. Contoh, misalkan kalian mempunyai pemikiran ataupun ide kreatif hari ini, ya tidak cukup langsung hari ini kalian kerjakan ya. Ya tidak seperti itu. Saya mengatakan harus cepat itu ya tidak seperti itu juga. Ya mungkin tempo lah 1-2 hari. Ya itu dikerjakan. Jangan istilahnya itu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kalian kerjakan ya. Nanti itu apa ya? Adanya suatu kelambatan. Istilahnya itu ya nanti keuangan kalian itu menurun gitu loh, makin hari makin menurun, justru makin hari makin menurun gitu loh ya. Itu ya saya rasa seperti itu. Jadi ketika kalian cepat melaksanakan ya, lebih cepat lebih bagus ya, akan ada suatu rezeki ya. Bisa saja contoh ketika mungkin kalian adanya suatu jual beli di online ya, adanya suatu pemikiran ataupun ide kreatif ya, segera gitu loh ya. Siapa tahu di situ akan apa ya, istilahnya itu akan laku mahal dan kalian akan mendapatkan laba ataupun keuntungan yang banyak. Kan bisa seperti itu. Ketika kalian sudah mempunyai ide kreatif, oh ini yang harus saya jual. Misalkan nih kalian apa berjualan di bidang online, di bidang jasa, kan kira-kira seperti itu sobat ya. Itu sebagai contoh ya. Kalau saya tangkap sih masalah keuangan terlihat masih cukup aman ya untuk zodiak Leo ya. Jadi tidak terlalu kekurangan di sini. Saya yakin kalian masih mempunyai cadangan-cadangan keuangan. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, saya deteksi biar lebih jelas petunjuk apakah nantinya yang akan diberikan semesta ya. Iya, ini kalau saya tangkap tentang asmara ya, petunjuk yang diberikan semesta tentang asmara di sini kelihatannya zodiak Leo kelihatannya 50-50 ya. Bisa saja kalian diuntungkan ya, akan adanya damai lagi, dingin lagi ketika dihantam masalah seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi ya.
Bisa saja yang 50% seperti itu, akan ada suatu kebaikan, akan ada suatu kestabilan. Nah, bisa saja yang 50% kalian masih belum menemukan suatu kestabilan, bahkan kalian masih masih belum terselesaikan lah masalah kalian. Mungkin masih terbawa situasi, ya masih terbawa situasi yang memanas, ya, kira-kira seperti itu, masih terbawa situasi yang perang dingin, tidak saling komunikasi yang baik, ya, kira-kira seperti itu ya. Ya semoga saja yang 50% yang baik itu mengena sama kalian, itu harapan saya. Jadi sudah jelas ya petunjuk tentang asmara. Sekarang kalau saya tadi menangkap petunjuk tentang masalah pekerjaan di sini, kelihatannya Yodek Leo akan aman ya, akan cukup stabil ya di 3 hari ke depan. Bahkan saya tadi menangkap bisa saja kalian akan mampu ya meraih target yang mungkin selama ini ya kalian tunggu-tunggu, kalian harapkan. Bisa saja kalian akan bisa mencapai target ya. Contoh ini sebagai contoh ya, ketika kalian menjadi seorang marketing ataupun salesman ya, itu bisa saja nanti akan ada suatu pencapaian target bahwa kalian itu sudah bisa memenuhi target. Nah, akhirnya kan itu kan baik juga, kalian akan bisa mendapatkan bonus-bonus, akan seperti itu ya. Jadi sekali lagi petunjuk untuk masalah asmara petunjuk untuk masalah pekerjaan dari semesta terlihat bagus, cukup aman, tidak ada 50-50 ataupun tidak ada 50%. Ini kebanyakan besar akan bagus, akan stabil. Untuk masalah keuangan di sini saya mendapatkan petunjuk juga tetap aman ya Yodek Leo ya. Di 3 hari ke depan tidak ada 50-50, cuma harap waspada kalian tertembak di faktor asmara saja sama orang-orang toksik ya. Sering saya mengatakan ketika kalian tertembak, yaitu kalau bisa dinetralkan, biarpun secara 50-50 ya di sini ya. Bagi kalian yang mungkin merasakan 50% yang kurang baik, yaitu kalian tertembak, kalau bisa ya dinetralkan ya, jangan istilahnya itu jangan diabaikan gitu loh ya, harus kalian lakukan tindakan. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi untuk masalah keuangan cukup bagus gitu ya, karena ketika kalian tertembak itu dibiarkan nanti bisa merambat, efeknya lari kemana-mana. Ya, jadi sekali lagi sudah jelas masalah asmara, pekerjaan dan keuangan sudah saya sampaikan ya sesuai temanya. Ya itulah petunjuk yang dari semesta buat kalian, kira-kira jalannya nanti seperti itu ya. Seperti apapun itu, yang baik kita jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa ya. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih damai, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah ya, terus tak kunjung selesai, apalagi masalah itu ada banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Jadi tidak ada salahnya sobat kita kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Ketika kalian sudah merasakan keganjilan tapi kalian abaikan, kalian sepelekan, nah, takutnya masalah sepele nanti malah jadi 10, nanti malah makin banyak. Karena sudah masuk di unsur itu tadi istilahnya itu unsur tak kasat mata. Nah ya, itu yang sulit ya. Maka dari itu disarankan ya dikuatkan doa, pendekatan sama Sang Kuasa, juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya agar kalian itu terbantukan. Siapa tahu mereka-mereka di bidangnya itu bisa memberi solusi, akhirnya kalian bisa menemukan jalan ya, terbuka aura kalian terbuka ya, tidak ada dinding penutup, kepositifan, kerisikan itu akan masuk. Ketika kalian biarkan ya, nanti selamanya bahkan kalian makin bertambah, karena sudah banyak yang konsultasi, rata-rata sudah mengakar dan mereka minta bantuan aura, pembukaan aura, akhirnya kan seperti itu. Karena jelas kan nasib seorang kan tidak pernah bisa berubah sobat, tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ya, itu ya. Ketika kita sendiri tidak mau merubahnya, bagaimana nasib bisa berubah kalau kita sudah merasakan tidak nyaman, banyak dihantam masalah ya, banyak kerumitan, apalagi sudah tidak bisa dilogikakan, tapi kita abaikan, bagaimana mungkin nasib itu akan bisa berubah baik secara otomatis. Bagaimana kita bisa keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, bagaimana bisa kalau kita sendiri tidak mau keluar dari zona tidak nyaman menuju zona nyaman, artinya adanya suatu perjuangan untuk merubah nasib. Bagaimana nasib bisa berubah kalau kita tidak merubahnya sendiri. Semoga bisa dipahami sobat ya. Oke ya, sekali lagi dari saya cukup di sini dulu ya sementara ini. Semoga manfaat ya. Tetap apapun itu kita kembalikan sama kalian yang menilai. Semoga manfaat. Saya Deni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.